Halo sobat, selamat datang kembali di Kembang Sarjana Film, tempat di mana tontonan seru diungkap, legenda hidup kembali, dan kisah-kisah epik menantang keberanian manusia, menguji strategi, ketahanan, dan insting bertahan hidup setiap pahlawan. Hari ini kita akan menyelami Beowulf and Grendel 2005, sebuah kisah epik yang menegangkan tentang pahlawan legendaris yang harus menghadapi makhluk misterius dan menakutkan yang menebar teror tanpa ampun di desa-desa Viking yang terpencil. Dari pertarungan brutal yang menguji kekuatan fisik hingga strategi cerdas yang menentukan nasib manusia, setiap langkah Beowulf penuh resiko, keberanian, dan ketegangan yang memuncak. Bersiaplah menyaksikan aksi menegangkan, intrik yang memikat, konflik moral yang kompleks, dan ujian keberanian yang akan menantang batas manusia biasa, serta menimbulkan rasa kagum sekaligus takut yang tak terlupakan. Film diawali dengan suasana tebing berbatu yang sunyi pada zaman purba, di mana seorang pria Neanderthal bernama Rasaksa tengah bermain dengan putranya, Grendel kecil. Kedamaian mereka segera terganggu ketika pasukan Raja Hrothgar dari Denmark tiba. Mereka menilai bangsa Neanderthal sebagai raksasa berbahaya bagi manusia. Sang ayah segera menyembunyikan putranya di balik tebing, tetapi tanpa ampun ia diserang habis-habisan dengan pedang, obor, dan panah hingga terjatuh ke jurang. Hrothgar sempat menatap Grendel kecil yang bersembunyi di balik tebing. Namun ia memilih untuk tidak menolong, yakin anak itu takkan selamat sendiri. Namun, dalam kepanikan dan kemarahan, Grendel mendekati jasad ayahnya, memotong-motong kelapanya, dan menyimpannya sebagai sumpah dendam. Bertahun-tahun kemudian, nasib berkata lain. Grendel kini tumbuh besar dan perkasa. Kelapa ayahnya masih disimpannya, menjadi pengingat sekaligus simbol kemarahan yang tak pernah padam. Saat kesedihan menyergapnya, Grendel selalu mendaki bukit dan memukul kelapanya dengan batu keras, seolah membakar kembali amarah di dadanya. Di malam kelam, ia masuk diam-diam ke desa Raja Hrothgar, lalu membunuh prajurit satu persatu hingga menerobos ke ruang istana agung. Saat fajar merekah, Raja Hrothgar terkejut mendapati aula megahnya dipenuhi potongan tubuh dan kepala yang telah lenyap. Di tanah jauh bernama Gatland, seorang kesatria tangguh bernama Beowulf baru pulang dari medan perang. Ia tersohor karena kekuatannya, namun selalu bersikap rendah hati, seakan pertempuran hanyalah lelucon semata. Di malam pesta kemenangan, saat pasukannya bersorak gembira, tiba kabar kelam dari Denmark tentang teror pembantaian makhluk troll. Tanpa ragu, Beowulf menawarkan diri menolong, bersumpah menaklukkan monster itu dan pulang membawa kejayaan untuk rekan-rekannya. There's another nearest kin to me. Keesokan harinya, Beowulf segera mengarahkan kapalnya bersama para prajurit menuju Denmark. Ombak bergolak, tangan pucat menjulur dari laut seakan ingin menariknya ke dasar. Namun, Beowulf tetap maju,
tak gentar menghadapi kegelapan. Malam itu, Raja Hrothgar makin tenggelam dalam duka karena teror Grendel. Makhluk keji itu tak sekadar membunuh, tapi juga menghancurkan batinnya dengan memangsa mereka yang ia cintai. Keesokan paginya, darah kembali tertumpah oleh amukan Grendel. Bayang kesalahan masa lalu menghantui Raja Hrothgar. Sementara permaisulinya terus menenangkannya agar tak menyerah pada keputusasaan. Dalam prosesi pemakaman, seorang pendeta muda bernama Father Rowan datang melayat. Ia menasehati Raja Hrothgar agar terus berdoa karena hanya iman yang menolongnya. Namun sang raja menatap sinis. Baginya, doa tak mampu hentikan Grendel yang haus darah. To face God's foes is an honor. Tak berselang lama, Beowulf akhirnya tiba di Denmark. Ia melihat desa yang porak-poranda, lalu menatap sekilas seorang wanita misterius bernama Selma. Namun penduduk memperingatkannya agar menjauh, sebab wanita itu dikenal sebagai penyihir. Ketika menemui Raja Hrothgar, sang penguasa tua itu memeluknya erat dengan penuh harapan. Malam harinya digelar pesta penyambutan megah. Namun karena batin Raja Hrothgar kian rapuh, sang permaisuri pun naik ke mimbar dan menggantikan suaminya berpidato. Usai itu, Beowulf bangkit dengan keyakinan membara dan bersumpah akan menaklukkan troll yang menebar ketakutan di negeri itu. Malam kian larut, Beowulf dan pasukannya bersiaga di dalam aula. Di luar, Grendel perlahan mendekati desa. Ia sempat berpapasan dengan pendeta Beltdown yang sedang berdoa di bawah cahaya bulan. Anehnya, makhluk itu hanya mendengus tanpa melukai, seolah sadar bahwa doa bukan ancaman. Tak lama, ia tiba di depan aula. Dari balik pintu, Grendel mencium aroma manusia yang asing baginya. Bukannya menyerang, ia malah tersenyum dan pergi, membuat para prajurit yang menanti kebingungan karena tak terjadi apa-apa. Saat fajar menyingsing, pendeta Beltdown ditanya bagaimana ia bisa selamat tanpa senjata. Dengan tenang ia menjawab bahwa hanya kuasa Tuhan yang melindunginya. Ucapannya membuat Beowulf dan seluruh pasukannya terpukau penuh hormat. In his wisdom. Usai peristiwa itu, Beowulf menuntun para prajuritnya menelusuri perbukitan demi mencari jejak Grendel. Namun di tengah perjalanan, mereka nyaris celaka karena terjebak perangkap kayu bertanduk yang sudah rusak. Dari peristiwa itu, Beowulf menyadari bahwa Grendel bukan sekedar troll liar, melainkan makhluk yang cerdas dan penuh perhitungan. Mereka terus menelusuri jejaknya hingga hampir menemukannya. Tapi karena bekal menipis, rombongan pun memilih kembali. Sementara itu, Grendel tampak riang
memainkan kelapa para korbannya seperti bocah bermain bola. Sementara itu, di desa, rasa takut warga semakin menjadi-jadi. Melihat Beodon selamat tanpa terluka, banyak dari mereka rela dibaptis demi meraih perlindungan yang sama dari Tuhan. Beowulf kemudian menemui Raja Hrothgar, yang hanya terdiam membiarkan rakyatnya menemukan harapan baru lewat Beodon. Namun, jauh di dalam hati, ia masih yakin bahwa doa saja tak akan mengubah nasib tanpa keberanian bertindak. Sore itu, Beowulf mendatangi Selma, sang penyihir misterius, untuk mencari jawaban atas teror yang melanda. Namun, Selma hanya berkata bahwa Denmark dan Raja Hrothgar telah dikutuk oleh dosa masa lalu, tanpa memberi penjelasan rinci. Ucapannya membuat Beowulf kian diliputi kebingungan. Ia kemudian kembali menghadap Raja Hrothgar. Dan dari pengakuan sang raja terungkap bahwa Grendel tak pernah membunuh anak-anak, perempuan maupun orang tua. Makhluk itu hanya menyerang mereka yang siap bertarung, seolah menjunjung kehormatan dalam darahnya. Fakta tersebut membuat Beowulf semakin penasaran akan alasan sejati di balik teror itu. Hrothgar bahkan menertawakannya, menuduh Beowulf mulai percaya pada omong kosong Selma, sang penyihir. That's what a fucking troll does! Saat malam tiba, suara gaduh kembali terdengar dari luar aula. Para prajurit segera bersiaga, senjata di tangan. Namun sekali lagi, mereka tak menemukan apapun selain sunyi yang mencekam. Grendel sempat menampakkan diri dari balik bayangan, lalu segera menghilang lagi. Siang harinya, Beowulf kembali menemui Selma. Sang penyihir kemudian melakukan ritual ramalan untuk menyingkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Namun sebelum selesai, terdengar suara aneh dari luar. Beowulf segera berlari dan melihat Grendel yang langsung melarikan diri ke arah pegunungan. Dengan cepat, ia mengejar menggunakan kudanya, tetapi makhluk itu berhasil memanjat tebing curam. Dari atas, Grendel bersuara dalam bahasa yang tak dipahami Beowulf. Untungnya Selma datang dan menerjemahkannya. Saat itulah terungkap, Grendel tak berniat membunuh Beowulf karena ia bukan orang Denmark. Namun dengan amarah, Beowulf menegaskan bahwa ia lahir di tanah itu. Grendel hanya melempar batu kecil, lalu lenyap dalam kabut. Dalam perjalanan pulang, Beowulf kembali menanyai Selma tentang alasan Grendel sering terlihat di sekitar gubuknya. Dengan tenang, Selma mengakui bahwa ia menyukai makhluk itu. Sebab sejak kemunculan Grendel, tak ada lagi pria desa yang berani mengganggunya. Dari pengakuan itu, Beowulf mulai menyadari bahwa Grendel memiliki masa lalu dan alasan tersendiri di balik setiap pembunuhan. Bukan sekadar kepuasan tanpa arah. Setelah itu, Beowulf menemui Raja Hrothgar dan menyampaikan pendapatnya bahwa Grendel hanya menunggu waktu lengah untuk menyerang kembali. Hrothgar mengakui hal itu dengan getir. Tubuhnya kini lemah dan diserang penyakit. Rasa sakit yang terus menghantam membuatnya pasrah, hingga akhirnya ia rela menerima pembaptisan dari Pastor Branddown demi sedikit ketenangan jiwa. Beberapa waktu kemudian, Beowulf menemukan sekelompok anak desa yang melempari seorang pria dengan batu. Mereka menuduhnya sebagai pembawa sial, dan alasan Grendel datang menyerang. Beowulf segera menolong pria itu, dan sebagai balas budi, ia menunjukkan gua tempat Grendel bersembunyi. Sesuatu yang selama ini ia rahasiakan. Namun setelah dibaptis, barulah ia berani mengungkapkannya. Beowulf bersama pasukannya pun berangkat berlayar menuju perbukitan terpencil yang diyakini menjadi tempat tersembunyi gua milik Grendel. Salah satu prajurit mencoba turun, namun hampir terjatuh karena tebingnya terlalu curam. Mereka pun memutuskan pergi, menganggap mustahil ada makhluk yang tinggal di sana. Namun sebelum beranjak,
seorang prajurit malah kencing di tebing itu, membuat pria penunjuk jalan merasa tersinggung. Dalam perjalanan pulang, Beowulf melihat sosok anak kecil bersembunyi di balik batu. Saat ia menatapnya, tiba-tiba muncul tanda putih pucat dari air yang kemudian menarik prajurit yang tadi mengencingi tebing. Untungnya, nyawa prajurit itu terselamatkan berkat bantuan rekan-rekannya. Malam itu, ketika para prajurit tertawa dan bercanda di sekitar api unggun, Beowulf justru termenung. Ia terus memikirkan sosok anak kecil yang dilihatnya siang tadi. Setiap kali memejamkan mata, bayangan anak itu muncul menatapnya sambil membawa pedang. Keesokan paginya, mereka dikejutkan oleh kabar bahwa pria yang kemarin menunjukkan jalan menuju Gua Grendel ditemukan tewas mengenaskan. Mendengar hal itu, Beowulf dan pasukannya segera berangkat dengan persiapan matang. Mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam gua, namun apa yang mereka lihat membuat bulu kuduk berdiri. Tulang belulang manusia berserakan, masih terbungkus baju zirah yang berkarat. Meski Grendel tak terlihat, salah satu prajurit yang putus asa malah menghancurkan tengkorak ayah Grendel, sebuah tindakan yang menjadi awal dari malapetaka besar. Tak lama kemudian, Beowulf mendatangi Selma dengan penuh kecurigaan. Ia menuduh Selma memiliki hubungan khusus dengan Grendel dan memaksanya membantu menangkap sang troll. Namun, Selma menolak dengan tegas. Dipenuhi amarah, Beowulf menyeretnya ke puncak bukit, mengikat tangannya, dan menodongkan pisau sambil berteriak memanggil Grendel agar muncul. Namun, tak ada tanda-tanda kemunculan makhluk itu. Akhirnya, Beowulf melepaskannya dan pergi dengan penuh emosi, menuduh Selma bersekongkol dengan musuh yang selama ini meneror mereka. Sementara itu, Grendel kembali ke goanya dan mendapati tengkorak ayahnya telah hancur. Amarahnya pun memuncak. Ia menghantam tanah dan bersumpah akan membalas dendam. Pada malam itu, ketika warga desa terlelap, Grendel datang menyerang. Ia membunuh penjaga luar dengan tombak, lalu menerobos masuk ke aula. Beowulf dan pasukannya segera melawan. Namun, serangan mereka tak mampu menahan kekuatan Grendel. Ia hanya fokus pada prajurit yang menghancurkan tengkorak ayahnya dan dengan mudah membunuhnya. Saat berusaha kabur, Beowulf mencoba menangkap Grendel dari belakang. Namun dengan mudahnya ia dilemparkan. Grendel naik ke langit-langit aula, tetapi tangannya terjerat rantai jebakan. Para prajurit mencoba menombaknya, namun tombak itu justru diraih oleh Grendel. Untuk melepaskan diri, ia memotong lengannya sendiri dengan tombak tersebut. Dengan tubuh berlumuran darah, ia berlari tersaruk-saruk menyusuri pantai, lalu terjun ke laut dan menghilang bersama sosok tangan putih misterius. Keesokan paginya, saat prosesi kremasi prajurit yang gugur, Beowulf mendesak Raja Hrothgar untuk jujur tentang asal-usul Grendel. Sang raja pun mengaku bahwa dulunya ia membunuh ayah Grendel hanya karena mencuri ikan dan membiarkan Grendel kecil hidup semata karena rasa iba. Mendengar pengakuan itu, Beowulf terkejut dan kecewa. Ia bersama pasukannya menelusuri jejak darah Grendel yang berakhir di laut, meyakini bahwa makhluk itu telah mati. He's a troll. Lizards that can grow back limbs. Malam harinya, pesta besar digelar di aula. Musik, daging panggang, dan anggur memenuhi ruangan. Sementara potongan tangan Grendel dijadikan tontonan, dipamerkan ke sana kemari, lalu dipasang di dinding aula. Namun di balik pesta meriah itu, Beowulf memilih meninggalkan keramaian dan menemui Selma, sang penyihir. Ia yakin Selma bukan sekadar wanita misterius, melainkan menyimpan rahasia kelam yang menyakitkan. Selma kemudian mengaku bahwa dulu
Grendel pernah memperkosanya. Namun sejak itu makhluk itu justru melindunginya dari berbagai bahaya. Percakapan mereka pun berakhir dengan keduanya larut dalam pelukan. Sementara itu, di desa muncul sosok putih pucat yang ternyata adalah Ibu Grendel. Monster itu membantai warga tanpa ampun, mengambil lengan anaknya, lalu pergi meninggalkan kehancuran. Seorang bocah misterius menyaksikan kejadian itu dan berlari mencari Selma. Beowulf hampir melihatnya, tapi Selma cepat menyembunyikan anak itu. Di sisi lain, Raja Hotgar terkejut melihat aula penuh mayat. Keesokan paginya, Hotgar menuntut balas dendam. Ia bersama Beowulf dan pasukannya menelusuri jejak menuju gua di tepi laut. Di sana mereka menemukan kepala salah satu prajuritnya. Di sisi lain, Raja Hotgar terkejut melihat aula penuh mayat. Keesokan paginya, Hotgar menuntut balas dendam. Ia bersama Beowulf dan pasukannya menelusuri jejak menuju gua di tepi laut. Di sana mereka menemukan kepala salah satu prajuritnya. Namun tiba-tiba muncul monster laut, Ibu Grendel, yang menyerang dengan ganas dan hampir membunuhnya. Namun berkat keterampilan bertarungnya, Beowulf berhasil lolos, mengambil sebilah pedang dan menghabisinya. Saat itulah muncul bocah misterius, sosok yang pernah hadir dalam mimpi Beowulf. Anak itu memiliki mata serupa Grendel, menandakan ia adalah keturunan Grendel dan Selma. Menyadari hal itu, Beowulf melepaskannya dan memilih untuk tidak menyakitinya. Dengan perasaan bersalah, Beowulf kembali ke desa yang kini penuh dengan ratapan dan duga. Sebelum berlayar pulang, ia menemui Selma dan berniat membawanya pergi. Namun, Selma menolak. Bagi Selma, Beowulf tetaplah orang yang telah membunuh Grendel dan meninggalkan anak dari darah dagingnya sebagai yatim. Akhirnya, Beowulf pergi ke pantai dan mendirikan batu nisan sebagai penghormatan bagi musuh yang tak pernah benar-benar ia mengerti. Dari kejauhan, sang bocah bersama Selma menyaksikan Beowulf berlayar. Beowulf pun meninggalkan tanah itu bukan dengan kemenangan, melainkan dengan beban rasa bersalah yang mungkin tak akan pernah hilang darinya. Film pun berakhir. Begitulah kisah Beowulf berakhir. Penuh keberanian, pengorbanan, dan pelajaran bahwa kekuatan sejati tak selalu diukur dari kemenangan, melainkan dari hati yang mampu menghadapi rasa bersalah dan kehilangan. Terima kasih telah menonton bersama Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di video berikutnya.